Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Maya Serdewi, SOS MM, selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan materi melalui video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 yang akan membawakan topik presentasi yaitu Leadership Member Exchange Theory. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 23, yaitu Lili Sundari, saya sendiri dengan NIM tertera, dan teman saya Sonia Sefti Stefani dengan NIM tertera. Next. Menurut para ahli, eh, menurut Deise et al. 1975 dan Green dan Cashman, LMX merupakan proses komunikasi dua arah antara pemimpin dalam membina hubungan dengan setiap rekan kerjanya. Menurut Green and dan Bean, tahun 1995, LMX didasarkan pada hubungan timbal balik antara karyawan dan pemimpin. Leader member exchange tidak hanya sebatas hubungan rekan kerja saja, teori ini juga menunjang baik kepemimpinan maupun karyawan untuk saling memberi feedback satu sama lain. Okay, next. Dengan kata lain, teori LMX merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan komunikasi antara pemimpin dan karyawan melalui keakraban antara satu dan lainnya, berkontribusi untuk sesama, saling setia, dan mempunyai rasa hormat antar individu. Hubungan baik antar pemimpin dan karyawan diharapkan dapat meningkatkan kinerja sebuah organisasi tersebut. Next. Hubungan dan interaksi antara kepemimpinan dan karyawan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu in-group dan out-group. Untuk in-group sendiri, dalam hubungan ini karyawan dan pemimpin memiliki hubungan yang baik. Hubungan antar keduanya didasarkan oleh perasaan senasib, rasa percaya, dan afeksi terhadap satu sama lain. Sedangkan untuk hubungan yang out-group, itu dalam hubungan ini posisi pemimpin terhadap karyawan lebih ke arah profesional. Hal ini disebabkan karena begitu minim waktu yang disediakan untuk mendekatkan diri, sehingga karyawan lebih memilih sedikit waktu untuk pemimpin. Dan hubungan antar keduanya hanya dalam koridor interaksi otoritas yang normal saja. Oke, next. Dari tujuan leadership member action itu tidak hanya melahirkan hubungan timbal balik, namun juga rasa kepercayaan antara kedua pihak, yaitu pemimpin dan karyawan, maupun sebaliknya. Kepercayaan ini adalah bahwa masing-masing akan bekerja dengan maksimal untuk kebaikan bersama atau kebaikan organisasi tersebut. Oke, next. Untuk kelebihan dari LMX sendiri itu mendeskripsikan unit kerja, yaitu berkontribusi lebih banyak maka akan menerima lebih banyak, sedangkan berkontribusi sedikit akan mendapatkan lebih sedikit. Kemudian kelebihan yang kedua, teori LMX berkonsep hubungan adiadik, yaitu kepemimpinan yang efektif bergantung pada pemimpin yang efektif, di mana adanya hubungan spesifik antara pemimpin dan setiap pengikutnya. Kelebihan yang ketiga yaitu perlunya menerapkan komunikasi antara pemimpin dan pengikut yang dicirikan oleh rasa saling percaya, rasa hormat, dan komitmen. Untuk kelebihan yang terakhir itu sebagai pengingat bagi para pemimpin untuk bersikap adil dan setara dalam cara mereka mendekati setiap pengikut atau bawahan mereka. Next. Kelemahan LMX ini membagi unit kerja menjadi dua kelompok dan satu kelompok mendapatkan perhatian khusus. Hal ini menimbulkan kesan diskriminasi terhadap kelompok luar. Kemudian untuk kelemahan LMX yang kedua,
ide-ide dasar dari teori LMX belum berkembang sepenuhnya, yaitu para pemimpin harus bekerja untuk menciptakan pertukaran berkualitas tinggi dengan semua pengikutnya atau bawahannya. Tetapi pedoman bagaimana hal ini dilakukan tidak dijelaskan dengan jelas. Kemudian untuk kelemahan yang ketiga, itu kurangnya dalam memahami situasi perbedaan di setiap lingkungan organisasi, yaitu eh, di setiap lingkungan organisasi, yaitu norma tempat kerja dan variabel budaya organisasi lainnya yang cenderung mempengaruhi pertukaran pemimpin dan anggota tadi. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada teori leadership exchange member, di mana LMX berfokus pada hubungan diadik atau dua arah antara pemimpin dan juga masing-masing pengikutnya, yang merupakan hubungan pertukaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesuksesan organisasi dengan menciptakan hubungan yang positif antara pimpinan dengan pengikutnya. Kemudian, Nordhaus tahun 1997 dalam Wahyuni dan Sangi 2010 menyatakan bahwa LMX lebih memusatkan pada pertukaran pemimpin dengan anggota sebagai pertukaran vertikal, artinya bawahan lebih banyak menerima informasi, pengaruh, kepercayaan, dan juga peran dari pemimpin di dalam unit kerja yang sama, dibandingkan dari luar kelompok. Selanjutnya itu ada bagaimana teori LMX menunjukkan bahwa pertukaran pemimpin dan juga anggota berkualitas tinggi dapat menguntungkan organisasi. Yang pertama, mereka menyebabkan berkurangnya pergantian karyawan. Ini akan menyebabkan berkurangnya pergantian karyawan karena ketika para pemimpin memiliki hubungan yang kuat dan juga positif dengan pengikut mereka, itu meningkatkan kepuasan kerja dan juga komitmen mereka, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan karyawan itu untuk meninggalkan suatu organisasi. Kemudian yang kedua itu ada berkontribusi pada efektivitas organisasi. Di sini mereka menghasilkan peningkatan komitmen organisasi. Ketika para pemimpin membangun hubungan yang kuat dengan pengikut mereka, itu menumbuhkan rasa loyalitas dan juga dedikasi kepada suatu organisasi. Komitmen inilah yang akan mengarahkan mereka kepada tingkat upaya dan juga kinerja yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir itu ada menghasilkan peningkatan komitmen organisasi. Di sini mereka pada saat pemimpin memiliki hubungan yang kuat dengan pengikut mereka. Mereka akan meningkatkan komunikasi, kepercayaan, dan juga kerjasama dalam organisasi. Ini kemudian akan mengarahkan pada suatu koordinasi, kolaborasi, dan juga pemecahan masalah yang lebih baik lagi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja dan juga keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada dimensi teori LMX. Pertama itu ada dimensi kasih sayang, di mana di sini kita mengacu pada kesukaan antar anggota tim, di mana di dalamnya ada pemimpin dan juga bawahan, berdasarkan hubungan pribadi mereka sendiri. Kemudian ada rasa hormat. Rasa hormat di sini itu adalah perasaan kagum yang mendalam terhadap seseorang atau sesuatu yang ditimbulkan oleh kemampuan, kualitas, atau prestasi yang mereka timbulkan. Kemudian ada kontribusi. Kontribusi di sini itu adalah persepsi atau pandangan kinerja yang ditujukan oleh masing-masing anggota terhadap tujuan bersama, baik secara eksplisit maupun implisit. Kemudian ada kepercayaan. Kepercayaan di sini itu adalah keyakinan akan keandalan, kemudian kebenaran atau kemampuan seseorang pada orang lainnya. Kemudian ada loyalitas. Loyalitas sendiri itu adalah perasaan dukungan atau kesetiaan yang kuat pada suatu organisasi. Kemudian selanjutnya itu adalah hubungan antara seorang pemimpin dan juga bawahan dibentuk melalui 3 tahap. Yang pertama itu ada role taking. Role taking itu adalah tahap awal di mana pemimpin dan juga bawahan menetapkan harapan dan juga tanggung jawab mereka. Lalu yang kedua itu adalah tahapan role making, di mana di sini pemimpin dan juga bawahan bernegosiasi dan mengembangkan peran mereka
berdasarkan saling pengertian dan juga kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak. Lalu ada routinization, yaitu ini adalah suatu tahap akhir di mana peran pemimpin dan juga bawahan menjadi lebih stabil dan juga dapat diprediksi. Lalu yang terakhir akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita sudah memasuki tahap kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, pemimpin dan pengikut memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas kelompok dan kelompok dan pencapaian tujuan. Pemimpin yang memiliki hubungan yang baik dengan pengikutnya cenderung memiliki kelompok yang lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Pemimpin juga memberikan lebih banyak tanggung jawab dan dukungan kepada anggota kelompok ini. Selain itu, teori LMX menyarankan agar para pemimpin menciptakan hubungan khusus dengan semua pengikutnya, memberikan kesempatan untuk mengambil peran dan tanggung jawab baru, serta membina pertukaran berkualitas tinggi dengan mereka. Teori LMX juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam hubungan pemimpin dan anggota. Namun, teori LMX juga memiliki keterbatasan seperti fokus yang terlalu kuat pada hubungan individual dan potensi bias dalam pemilihan anggota kelompok. Next. Next, itu tadi presentasi dari kami kelompok 23. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.